Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis ya, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi ya. Sorry, batuk-batuk. Ini tadi pagi sudah habis subuh ngaji, baca Quran maksudnya. Kopinya sudah habis 1 cangkir jadi ini. Mau minta kopi lagi sungkan, air putih aja. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, untuk seluruh power terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh ya, anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share, tapi linknya ya, jadi jangan videonya diunduh, dipotong-potong lalu diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang itu. Kemudian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa-doamu itu Gusti Allah curahkan juga kepadamu semuanya, saudaraku. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita yang kemarin. Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Ya. Apakah enak ya kalau spidolnya baru? Tapi aku itu tipe orang yang kalau tidak habis benar-benar, itu mau buang itu sayang. Seperti ini. Ini masih bisa dipakai meskipun sedikit-sedikit, makanya nggak dibuang. Kalau dibuang sayang. Sebentar. Untuk Bapak kita jam 6 tadi ya, jam 6:06 ini laporannya. Terima kasih Pak Budi ya, matur nembah nuwun, kagem Pak Budi. Urusan spidolnya sudah diberesin sama Pak Budi. Matur nembah nuwun atas sholawatnya Pak Budi. Ya, urun spidol Mas Gra itu gitu ya, pukul 6 masuk pagi tadi ya. Matur nuwun sholawatnya Pak Budi. Nah ini aku mau buang nggak tega, nggak sampai hati ya, sampai benar-benar habis, jadi tetap disimpan. Apakah sebetulnya sih enak yang baru gini ya, langsung jelas dia ya. Apa tadi tajuk kita sebentar? Apakah Kristen Tauhid juga Islam? Apakah di mana ya? Kristen Tauhid juga
Islam. Untuk Kang Mas Irfan, mohon sabar ya, requestnya tentang bagaimana kalau kita menikah dengan ahli kitab. Memang nanti kafir itu sendiri nanti itu di breakdown lagi ya. Termasuk kalau ahli kitab itu nanti gimana gitu ya. Begitu juga yang di request oleh Kang Mas Irfan Al-Akbar sampai sekarang masih tertunda, tapi aku ingat itu. Bagaimana kalau kita menikah dengan ahli kitab gitu ya. Oke. Ini tajuk kita dan sekarang masuk seri yang kedua. Bentar. Ya. Seri yang ke-1 itu sudah aku jelaskan kemarin ya. Sampai aku gambarkan grafiknya. Ya, ada masa-masanya ya, ada tempusnya ya. Aku awali dari Bapak Abraham, itu disebut Milata ya, Milata Abraham ya. Atau sebut biasanya ada yang menyebut dengan Abrahamic faith gitu ya. Abrahamic faith, karena dari sosok agung inilah ya kita harus menyandarkan keimanan kita seperti perintah Gusti Allah Agung ya di Bible dan di Al-Qur'an ya. Jadi beliaunya itu adalah bapak orang beriman begitu. Eranya selesai ya, Milata Abraham selesai lewat Bapak Abraham, panduannya ya suhub itu. Kapan selesainya? Sampai batas waktu, tentunya ada patroh itu ya. Patroh itu ada ruang kosong. Baru nanti datang Nabi berikutnya sebagai penerusnya, yaitu Kanjeng Nabi Musa lewat Yahudinya. Dan panduannya adalah Torah itu ya. Torah ya. Kemudian itu sampai selesai dalam jangka waktu yang telah kita tahu ya, sekitar 750-an tahun ya. Kalau Bapak Abraham itu pakar sejarah belum menyimpulkan ya. Nggak tahu sekarang sudah ada yang menyimpulkan belum. Kalau Yahudi itu 750-an tahunan ya. Baru itu selesai nanti 600-500 tahun kemudian dari Islam maksud gue ya. Ya sulit aku biasanya bilang Isa, kalian nggak mau nanti. Karena yang merequest ini teman kafir kita, teman kafir Kristen kita. Ya. Ya sudahlah, Yesus ya. Yesus itu sekitar ya 600-an lah. 600-an tahun kemudian dari Islam yang ngukurnya dari Islam. Itu panduannya ya Injil itu ya. Ini selesai, baru lahirlah yang kita sebut Islam itu ya. Eranya itu ya sekitar 571 Masehi ya. Ya sekitar 500-600 tahunan lah ya. Jadi Islam, gurunya Kanjeng Nabi Muhammad, kitab panduannya Al-Qur'an gitu. Tentunya ya dengan hadis ya. Itu sudah ngerti lah, nggak perlu aku jelaskan. Itu punya batas waktu sendiri. Ya, batas waktunya sendiri-sendiri. Yang kemarin sudah aku gambarkan grafiknya. Yang itu mengalami abrogasi. Artinya agama yang kemudian itu melanjutkan agama yang terdahulu dan meluruskan. Melanjutkan berarti dia bukan barang baru. Meluruskan berarti agama yang terdahulu itu sudah terjadi penyimpangan, maka diluruskan kembali. Bengkok dikit berapa derajat, diluruskan kembali. Bengkok dikit berapa derajat, diluruskan kembali. Gitu. Ya. Milata Abraham ya berabrogasi atau bermigrasi ke Yahudi.
Yahudi nanti bermigrasi atau berabrogasi ke Nasrani. Nasrani nanti berabrogasi ke Islam. Begitu, ya. Ini Milata Abraham, ya. Ini Yahudi, ya. Bahasa Musa, Moses, ya. Ini Nasrani, gue nggak Kristen dulu ya, Nasrani dulu ya. Ini gimana ini? Isa apa Yesus? Ya karena yang request Kristen ya sudah dah, gue pakai Yesus saja. Agar dia gampang memahami. Yesus ya, ini Islam, ini Kanjeng Nabi Muhammad. Ya. Ini punya waktu sendiri-sendiri. Ya. Ini punya waktu sendiri-sendiri. Ini selesainya ya di sini batasnya. Ya, ini selesainya ya di sini batasnya. Ini selesainya ya di sini batasnya. Dari sini ke sini itu tadi yang aku bilang sekitar 600-500 tahunan. Dari sini ke sini 750 tahunan. Dari sini ke sini aku belum dapat data. Jadi kalau dari sini ke sini ya tinggal nambah aja. Sini 500, di sini 750. Berapa? 1200 tahunan. Belum ke sini, ya. Tentunya di sini ada nabi-nabi terdahulu ya, mulai Adam. Oke. Tolong dipahami ya, jangan diterima. Dipahami aja dulu, aku sudah seneng. Yang paling gue apa namanya, jengah itu kalau belum sudah a priori gitu ya. Ya. Dipahami aja dulu, nanti mau diterima atau ditolak itu urusan 21 lah ya. Dan gue juga nggak pernah maksa-maksa. Kalau gue memahami ya, begitu ini masuk ke sini, masuk ke sini ya, maka ini dia expired. Sudah terjadi penyimpangan sekian lama, maka diluruskan sama ini melanjutkan ini. Maka agama yang kemudian itu meluruskan dan melanjutkan dari ini. Wajar toh, sang guru sudah lama meninggal, ya. Ya. Dan sudah begitu jauh jarak rentang waktunya. Mungkin pertama menyimpang itu 1 derajat, 2 derajat. Lama-lama itu bisa sekian derajat, maka dikembalikan lagi, ya. Ibarat jalan lurus tuh begini loh. Nah, dia sudah mulai ke sana, maka dikembalikan lagi ke sini. Dia mulai ke sana, dikembalikan lagi ke sini, gitu. Sehingga ini satu garis lurus ini. Di nullah itu satu garis lurus ini. Yang kemarin gini garisnya. Dalam tataran akidah ini tentang sesembahan ini menyembah sesembahan yang sama, ya. Karena ini dari satu sumber yang sama. Oke. Ya. Begitu ini juga sama seperti ini. Ini datang dia menjadi expired. Ya. Karena apa? Dilanjutkan ini. Jadi seharusnya dari sini dia abrogasi ke sini. Dari sini dia menjadi abrogasi ke sini. Dari sini dia abrogasinya ke sini. Nah, di sini nanti sampai yaumul sa'ah. Sudah nggak ada nabi lagi, nggak ada kitab suci lagi. Dan sampai sekarang bisa kita buktikan nggak ada nabi lagi dan tidak ada kitab suci lagi. Ini sampai yaumul sa'ah, sampai hari akhir. Ya, hancurnya langit dan bumi. Ini sampai sa'ah. Ya. Sa'ah, saat menjadi saat kita. Saat kau datang kepadaku, nah itu sa'ah itu dari Arabian. Makanya ya kita banyak berhutang bahasa dari
barat tengah sana. Saat kau datang padaku, saat ku sendiri lagi, saat ku tidak punya duit. Itu saat ini. Sebetulnya maka syahadat itu seharusnya sahadah. Tapi masuk ke kita matinya di T bukan di H. Harusnya sahadah. Ini saat ya. Sampai yaumul saat bukan yaumul kiamah ya. Publik sudah salah. Yaumul kiamah itu setelah saat nanti. Gitu. Ya. Disinilah maka Kanjeng Nabi itu wanti-wanti. Karena sudah tidak ada nabi lagi. Apa kata beliau ya? Aku tinggalkan 2 wasiat, Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kamu berpegang pada itu, insya Allah selamat. Selamat, ya. Karena tidak ada nabi lagi. Itulah perlunya proses studi. Agama itu tidak bisa hanya ditanamkan, dipaksakan. Akhirnya ya dogma. Sebagai langkah awal sih oke lah, ya. Tapi keperluan studi untuk kita paham agama itu perlu. Supaya dia tidak sekedar ikut-ikutan, tapi paham benar. Ya. Oke. Di sini ya, ini sampai Sa'ah nanti, ya. Sudah nggak ada lagi nabi lagi dan tidak ada lagi dinullah, ya. Karena sudah ditutup oleh Islam ini, dan ini juga nabi ini nabi khataman nabi, ya. Oke. Jadi masa berlakunya ini. Ini. Ya. Kalau gue memahaminya gini. Makanya di kitab Yohanes itu akulah jalan kehidupan. Gimana itu? Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu eksklusif itu. Ya. Injilku ada di depan sana, ya. Aku nggak bisa ambil. Nanti kalian cari di kitab Yohanes begitu. Jadi dari situ sebetulnya teman-teman Kristen kita harusnya paham bahwa Yesus itu bukan Allah. Tapi jalan menuju Allah. Dia kan klaim itu. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu eksklusif. Nanti di sini itu inad dina indalohi Islam. Yang sampai sekarang aku belum sempat bahas. Yang Islam itu disalahpahami oleh si Sujiwo Tejo. Dan Cak Nun menjelaskannya malu-malu kucing. Jangan malu-malu kucing, ini masalah akidah, nanti tersesat orang, harus belak-belakan. Karena Sujiwo Tejo, Islam itu maunya diterjemahkan Muslim. Oh, nanti dulu, karena itu nggak bisa diterjemahkan itu Islam itu. Muslim itu bisa diterjemahkan, Islam nggak bisa. Gitu loh. Ya, itu nanti kapan-kapan kita bahas, ya. Jadi kalau di sini tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, meskipun ya nanti tolong diteliti. Kalau berdasarkan yang pernah aku baca ayat itu sisipan. Ya kasarannya palsu gitu loh ya. Tapi bagi gue substansinya itu benar, meskipun itu ayat palsu ya. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku, gitu. Ya, itu gue terima. Tapi kapan? Eranya itu di sini. Eranya itu di sini. Jadi kalau kita hidup di sini, kita harus mengikuti dinullah yang bernama Nasrani dan guru kita Kanjeng Nabi Isa itu. Kalau kita hidup di sini, kalau kita hidup di sini, ya kita harus mengikuti atau Yahudi ini menjadi panutan jalan kehidupan kita dan guru kita Moses, Kanjeng Nabi Musa. Di sini. Kalau kita hidup di era ini, kalau kita hidup di era ini, maka panduan kehidupan kita adalah ini, Milata Abraham ini. Guru kita Bapak Abraham. Mas sekarang you hidup di mana? Kita hidup di era ini. Kita hidup di era ini. Bukan di era ini. Makanya gue kan pernah cerita teman gue itu namanya Jeffrey Bolang. Jeffrey Bolang itu habis sholat asar itu
dia orang juga, dia orang seni ya, suka ngadakan lomba kebaya, lomba ini, lomba itu gitulah ya. Kalau gue kan cenderung lebih simpel, gue ke musiknya ya. Jadi kami sering ngobrol gitu. Ba'da sholat asar, kami baru sholat asar gitu ya. Terus kan keluar dari masjid jalan kaki gitu. Terus aku tanya, Jeb, dia kan orang Manado. Manado itu kan biasanya apa ya, stereotipnya itu Kristen ya, Kristen. Dia bilang, aku kan tanya, Jeb, kenapa kamu masuk Islam gitu? Dia jawabnya sederhana banget. Karena yang terakhir. Gitu dia jawab. Jadi dia tidak perlu buka kitab, capek-capek, waktu lama-lama, kening harus berkerut, enggak. Dia jawab, karena yang terakhir. Gitu. Yang terakhir. Dia bilang begini, apa-apa itu kalau lomba itu yang terakhir itu yang menang. Gitu ya. Jadi di sini dia. Ya gue sempat kaget dan tersenyum gue. Oh, iya. Karena apa? Logikanya masuk. Ya. Dia hidup di zaman ini. Ya. Jadi kalau gue ditanya, lu terima bahwa Yesus itu adalah jalan keselamatan? Gue terima. Kalau ditanya begitu, gue terima. Karena diklaim ya, itu kan klaim itu ya. Di kitab Yohanes itu, meskipun dalam tanda kutip ada yang mengatakan ayat sisipan, ya oke lah kita abaikan dulu itu ya. Tapi aku substansinya, isinya gue setuju bahwa pada saat itu tidak ada yang sampai kepada Bapa, ya kan Bapa dia tidak pakai YHWH kan, kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus itu jalan mengantarkan kita kepada Bapa YHWH, bukan dia itu YHWH. Ini yang kadang-kadang ya aku maklum kalau Mas Junaidi dakwah kepada teman-temannya dan seperti aku bilang itu penyakit babi budak gitu namanya gitu. Dikasih tahu nggak mau tahu ya. Ya memang aku juga ngalami itu. Kan sudah jelas teksnya. Yesus itu jalan kepada Bapa. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi dia bukan Bapa. Dia bukan YHWH. Karena yang dimaksud Yesus Bapa itu si YHWH itu. Gitu loh. Sebetulnya bahasanya gampang kok. Cuman memang otak kalau sudah dibungkus dogma ya begitu, jadi blow on, jadi goblok, jadi bodoh gitu. Ya. Makanya kita harus sabar kalau dakwah itu, ya. Oke. Sabar itu bukan berarti nggak boleh marah. Kalau mau marah ya marah-marah saja. Ya. Di sini klaimnya tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Di sini klaimnya inadina indalahi Islam. Ya. Jadi kalau ditanya, benar nggak Yesus jalan kepada Bapa? Benar, tapi dia eranya di sini. Di sini sudah nggak laku lagi. Karena sudah ada yang menggantikan. Dan ini bukan barang baru, dia pelanjut yang ini. Pelanjut yang ini. Ini bersumber dari satu YHWH atau alif lam lam ha. Gitu loh, alif lam lam ha. Nah, ya, ini bersumber dari ini semua. Bersumber dari ini semua. Inilah yang disebut dinulo. Jadi garis ini itu garis dinulo, ya, garis dinulo. Kemarin kan gini garis dinulonya, ya. Ini garis dinulo semua ini. Dinulo. Makanya, ya nggak tahu ya, karena gebleknya atau gimana. Padahal videonya juga sudah aku bikin. Kan banyak teman-teman kafir Kristen tanya, peristiwa penyalipan itu terjadi di sini. Bagaimana bisa dikoreksi 600 tahun kemudian? Bagaimana ini bisa tahu? Gue sudah jawab. Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak tahu. Dia tahu karena diberitahu oleh yang maha tahu. Itu terabadikan dalam Al-Quran. Yang menurunkan Al-Quran itu ya yang menurunkan Injil, yang menurunkan Torah, yang menurunkan Suhuf. Karena itu disebut Kitabullah. Ajarannya dinullah, nabinya Rasulullah. Kan jelas. Jadi kalau sudah paham begitu, jangankan yang 600 tahun.
Yang mundur ke belakang di era ini nih, sebelum Yahudi, di era Yusuf, beritanya sampai ke sini. Kamu coba buka awal-awal surat Yusuf itu buka. Kanjeng Nabi itu di surat 1, 2 atau yang ketiga dari surat 12, surat Yusuf. Itu tahu karena diberitahu, awalnya ya tidak tahu. Yang beritahu itu ini yang Maha tahu. Gitu loh. Jadi jangankan yang 600 tahun, yang mundur ke belakang ke sini 1000-an tahun lebih tahu. Cerita Yusuf itu lebih tua daripada cerita penyaliban. Cuman masalahnya karena sudah a priori gitu loh. Coba pikirannya itu open mind dulu lah. Masalah nanti di iman itu urusan 12. Urusan rumah tangga masing-masing. Urusan hati masing-masing. Tapi sebagai pengetahuan open mind dulu. Supaya nggak bolak-balik tanya. Bagaimana yang 600 tahun kemudian mengkoreksi. Jangankan 600. Yang 1000 tahun lebih pun bisa dikoreksi. Jadi pengetahuan informasi tentang salib itu bukan Kanjeng Nabi Muhammad tahu. Dia tidak tahu apa-apa. Karena dia tidak maha tahu dan dia terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tahu karena diberitahu oleh yang maha tahu. Yang maha tahu inilah yang menurunkan Al-Quran, menurunkan Injil, menurunkan Torah, menurunkan Suhuf. Gitu loh. Jadi jangankan 600, mau ke belakang 1000 tahun lebih pun tahu aja. Kalau diberitahu. Contohnya kisah Yusuf, buka di surat Yusuf itu kalau nggak salah di ayat yang 1, 2, 3 atau keempat itu dijelaskan. Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu. Kenapa jadi tahu? Karena diberitahu, diinfokan. Info itu dalam rupa wahyu. Karena yang menyampaikannya Gusti Allah Agung. Jadi apapun ketika itu sudah via Gusti Allah Agung, dia menjadi wahyu levelnya. Seperti cerita tentang The Seven Sliver, ya, Ahkafi, itu kan lebih mundur lagi tuh di sini tuh. Tahu Kanjeng Nabi. Dan dia menjadi wahyu karena taunya, meskipun itu katakanlah itu sebuah cerita kisah yang ada di sini, ketika dia sudah disampaikan dalam kemasan dari Gusti Allah yang Maha Agung, maka kemasaran itu menjadi wahyu dia. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak tahu gitu loh. Jadi kadang-kadang kan ini videonya sudah ada, bukankah Al-Quran, bukankah Injil, Torah lebih dahulu atau gimana gitu? Sudah ada videonya, sudah. Makanya kalau ada pertanyaan aku nggak jawab tuh kadang-kadang aku jengah gitu loh. Pertanyaan itu membawa aku mundur lagi padahal aku sudah ngajak kalian maju ke depan. Biasanya itu yang newcomer gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan. 600 tahun kemudian kok 600, 1000 tahun, 2000 tahun ya juga tahu kok karena diberitahu oleh yang Maha tahu. Oke? Nah, ini ya begini. Ini expired. Ini juga expired. Akhirnya ini expired juga kan. Nah, kesalahan Kristen yang sekarang jadi Kristen ini tidak mau ke sini, itu sebetulnya mengulangi kesalahan Yahudi yang tidak mau ke sini. Betul. Ya. Kesalahan Yahudi ketika Kanjeng Nabi Isa datang atau Yeshua HaMashiach datang, mereka tidak mau. Mereka tidak mau bermigrasi ke sini. Tidak mau. Seharusnya bermigrasi ke sini karena ini sudah expired. Tapi kan tidak mau dan bahkan sampai sekarang mereka juga tolak. Ya, tetap bertahan di Yahudi sini. Pembangkangan Yahudi itu sebetulnya menjadi ide, gambarannya gitulah ya, supaya aku gampang menjelaskan. Bagi Kristen untuk menolak Islam, mereka tidak mau ke sini. Mereka bertahan di Kristen sini. Jadi sebetulnya kalau Kristen itu tidak mau bermigrasi menjadi Islam, ya. Sekarang kan Kristen jarang orang menyebut Nasrani, ya. Sebetulnya dia itu hanya mengulangi apa yang dilakukan oleh Yahudi.
Sejarah itu kan berulang. Ya, sejarah itu berulang. Nah, sekarang yang Muslim itu yang mana? Aku harus jelaskan dulu. Yang Muslim supaya ya kalian jelas. Ya, yang Muslim itu yang bagaimana? Karena semua nabi itu Muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Meskipun nanti setelah di sini, setelah era sini, yang dikatakan Muslim itu ya Islam. Yang dikatakan Islam itu ya Muslim. Tapi kalau kita bacanya segini, nggak bisa. Muslim itu otomatis Islam. Karena ada Muslim Milah, ada Muslim Yahudi, ada Muslim Nasrani. Nah, Muslim Milah itu seperti apa? Muslim Yahudi itu seperti apa? Muslim Nasrani itu seperti apa? Nanti aku jelaskan. Ya, karena sekarang kita sudah masuk era di sini. Di sinilah yang Muslim dan Islam itu menjadi stereotip. Ya, makanya kalau kita baca di surat Al-Baqarah atau surat apa itu ya, Kanjeng Nabi Musa disuruh tunduk patuh. Aslam tuh. Itu di surat apa nanti kamu lihat. Itu bukan berarti jadilah kamu beragama Islam, enggak begitu. Tapi tunduk patuhlah kamu. Ya, aku tunduk patuh. Dijawab gitu. Jadi kenapa? Belum, Islam belum. Wah, itu di sini kok. Berapa jarak ini? Ya, makanya aku kasih advice, tolong lihat dulu. Kajianku itu sudah dibantu sama Rini Satriani ya. Setiap nabi itu pasti Muslim tapi tidak Islam. Islam itu setelah di sini. Nah, jadi kalau kita bicara Muslim itu Islam, Islam itu Muslim itu di sini. Era kita sekarang ini. Tapi kan kita berbicara sekian. Kalau bicara sekian, ini Pak Abraham Muslim, Musa Muslim, Yesus Muslim. Ini Muslim Milata, Muslim Yahudi, Muslim Nasrani gitu. Ini ya, mumpung aku nggak lupa. Tetapi teman Kristen Tauhidku memahaminya nggak begini, nggak begini, nggak. Aku kan ada tempus delictinya. Dia memahaminya semua ini masih berlaku. Jadi bagi dia tidak ada orang murtad itu tidak ada. Kalau aku sebutkan namanya kalian mesti tahu lah ya, karena dia cukup terkenal juga ya. Meskipun beberapa waktu lalu sempat kepleset ya, aku sempat kaget karena aku pernah bedah bukunya itu. Yang aku kenal dulu waktu dia itu waktu bedah buku kan didampingi oleh Dr. Cahyadi Nugroho, yaitu dari Pendian Semarang sana. Tapi sayangnya ketemu aku beliau sudah sepuh, jadi aku nggak bisa menimba ilmu. Aku kan sudah bilang, gue itu mau berdebat kalau orang itu punya pengetahuan setara dengan gue atau lebih hebat dari gue. Jadi gue bukan sekedar berdebat, tapi gue bisa menuntut ilmu dari lawan diskusi gue, gitu loh. Kalau yang dibawa gue yang untuk apa? Mending lu belajar ke gue aja, gitu loh. Itu sebabnya gue kalau diundang untuk melakukan diskusi, perdebatan, gue mesti milih-milih. Nah, yang gue nyesel, gue ketemu beliaunya, Bapak Cahyadi Nugroho, itu sudah sepuh. Jadi, ya maklum lah ya, naturally orang sudah sepuh itu, pemikiran-pemikiran cerdasnya sudah tidak keluar lagi. Nah, pada waktu itu, Pak Dr. Cahyadi Nugroho itu kan ketua BAMAK itu dulu, pernah ketua BAMAK. Meskipun dia Kristennya Tauhid, yang menurut Tritunggal itu bidat ya, itu urusan internal saudara kita lah ya. Beliaunya mendampingi ini ketika aku bedah bukunya teman Kristen Tauhidku itu. Kalau dia memahaminya ini masih berlaku, ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku, ini berlaku. Jadi orang mau masuk sini ya nggak masalah bagi dia, mau sini keluar sininya, masuk sininya nggak masalah, mau sini masuk sini ya nggak masalah, mau sini masuk sini ya nggak masalah, mau sini masuk sini, karena ini masih berlaku, ya.
Jadi terserah saja. Kalau gue kan enggak. Ini sudah selesai. Selesai. Nah, sekarang tinggal ini. Gitu. Ya. Jelimet ya. Apa itu jelimet bahasa Indonesianya? Tapi semoga kalian paham lah ya. Kalau temanku itu enggak. Ini jadi nggak ada istilah menurut dia murtad, enggak ada. Ya dia mau masuk sini ya monggo, dari sini keluar mau masuk sini monggo. Dia masuk sini monggo, mau keluar masuk sini monggo. Jadi enggak ada expired gitu. Ya. Jadi dia nggak pernah risau namanya pemurtadan itu enggak. Selama masih dalam keluarga besar Abrahamic Faith gitu. Kemarin kan sudah gue jelaskan Samawi dan Ardi gitu. Ya, jelas ya. Oke, sekarang aku akan menjelaskan Muslim itu apa, ya, supaya nanti kalian lebih jelas lagi memotretnya. Sebelum itu aku mau bacakan komen yang masuk. Udah setengah jam. Bismillahirrahmanirrahim. Sorry, batuk. Perubahan iklim. Oke. Untuk yang pertama oleh soleha kita Gispati ya. Alhamdulillah Palu hadir Tuan Guru. Kristen Tauhid bukan Islam karena Islam itu eranya Kanjeng Nabi Muhammad. Sedangkan Kristen eranya Kanjeng Nabi Isa Al-Masih yang sudah tidak berlaku. Dan sudah abrogasi ke Islam. Salam Isra buat semuanya. Mantap, terima kasih Gispati. Dia telah memahami peta jalan, roadmap itu peta jalan dari teologis Abrahamic Faith ya. Seperti apa yang dia sampaikan. Nanti kalau ada yang kurang paham silakan tanya ke Gispati ya. Terima kasih Gispati untuk 3 merah hatinya dan salam Isra untuk saudaraku yang ada di Palu. Kemudian untuk Kang Mas Saprudin Umar ya, ini sepertinya saudara kita baru. Semoga betah ngaji di sini ya. Silahkan bersilaturahmi dengan senior-seniornya. Senior itu batasan kita kalau di sini bukan usia ya. Siapa yang lebih dulu ngaji? Karena yang lebih lama ikut ngaji di sini tentunya lebih mengenal siapa Gus Beti gitu loh. Maksud gue begitu, ya, bukan ukurannya usia. Ya usia sih, tapi usia ngaji di sini bukan usia seperti gue sudah setengah umur, nggak begitu, ya. Karena apa? Kan masih sering terjadi begitu baru masuk, ya. Tiba-tiba sudah komennya ke kanan ke kiri gitu. Perhatikan dulu, kenali dulu. Silakan tanya kepada senior-seniormu, gitu ya. Supaya enak gitu loh. Karena kalian di sini itu hanya kalian memposisikan menuntut pengetahuan. Kalau sudah tahu ya jangan ngaji di sini, cari tempat lain. Ngapain juga ngaji di sini kalau kamu sudah tahu gitu loh. Jadi nggak usah komentar apa-apa gini. Karena gue nggak butuh yang namanya khotib sehingga kamu khotbah di sini, nggak. Gue bukan kemarin sore yang tidak berbentuk. Gue sudah mendapatkan bentuk, dan bentuk gue seperti ini. Tinggal you mau ya silakan, nggak mau tinggalkan. Gitu aja gampang. Mau silahkan, nggak mau tinggalkan. Guru-guru ngaji gue aja nggak berani bentuk gue kok. Istri gue yang tiap hari bikinin kopi aja nggak berani bentuk gue kok. Untuk hal-hal lain gue oke. Tapi masuk hal yang prinsip, oh awas. Langsung diem gue gituin. Ya. Jadi gue itu orangnya sebetulnya enak-enak aja. Tapi masuk hal yang prinsip, gue wanti-wanti, awas. Ya. Kok yang lain-lain oke lah. Tapi prinsip, awas. Jadi guru-guru Al-Quran gue itu ngerti siapa gue. Anak-anak gue, istri-istri gue ngerti siapa gue. Gitu ya. Nah, apalagi kalau dengan teman-teman ini kan kita kenalnya lewat virtual, maka hati-hati. Ya, kemarin sudah aku jelaskan. Nah, untuk Kang Mas
Saprudin Umar ini kan baru, silahkan ngaji di sini. Ini terbuka untuk siapa saja, orang Islam, Hindu, Buddha, Kristen, apapun, nggak punya agama pun silahkan ngaji di sini. Dan banyak-banyak bersilaturahmi dengan seniornya, ya, supaya nggak salah mencikapi nanti. Karena ini narasumbernya koboi punya ini. Ya, oke. Komentar Mas Saprudin Umar, gue sungguh mantap banget, alhamdulillah isinya mencerahkan. Matur nuwun, terima kasih kalau mencerahkan, dan semoga engkau bisa menyampaikan kepada yang lain. Sehingga kita tidak terjebak paham pluralisme. Pluralisme itu adalah musuh semua agama. Itu ditulis buku itu oleh pendeta Stanfree Lumintang, orangnya ganteng gitu. Dulu dia ngajar di sini di Batu, ada Institut Injil Indonesia. Gue dengar sekarang dia sudah hengkang ke Jakarta. Bagus juga otaknya itu. Karena kalau dia tetap di sini, dia tetap akan menjadi ekor. Karena lembaga itu dikuasai dalam pengawasan, dalam kekuasaan seseorang, gitulah. Yang memang dulu bapaknya yang mungkin yang membangun itu lembaga ya. Ya. Nah, kalau dia tetap di situ dia jadi ekor, dia hengkang ke Jakarta, dia bisa jadi kepala, nggak tahu dia bikin organisasi apa di sana. Ya, dia nulis buku Teologi Abu-Abu judulnya. Cari kalau ada nanti kalian baca, bagus itu. Teologi Abu-Abu. Jadi kesimpulannya bahwa pluralisme itu musuh semua agama. Nah, aku jelaskan gini supaya kalian tidak plural pemahamannya. Pluralitas kita terima, tapi pluralisme kita tolak gitu. Ya, semoga apa yang didapatkan Kang Mas Saprudin Umar ya, yang pengakuannya mencerahkan itu bisa dibagikan kepada yang lain gitu. Oke, kemudian Kang Usman Kam ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Gus izin mengikuti kajiannya Tuan Guru, monggo silahkan ya. Semoga guru bersama keluarga selalu sehat, begitu juga dengan saudara-saudaraku yang ada di channel dakwah ini. Oke, terima kasih. Amin amin ya robbal alamin. Salam Islam rasional from Usman Dubai UAE. Oke, salam Islam rasional juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Kemudian Kang Mas Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paham Gus, muludan hanya proses budaya dan bukan proses ibadah. Iya betul. Itu proses budaya bukan ibadah. Jadi jangan gunakan tools yang namanya bid'ah. Itu orang tidak paham. Bayangkan, sekolahnya jauh-jauh ke Barat Tengah sana. Sampai dapat gelar profesor ya atau doktor lah ya. Tapi kan gebleknya nggak bisa hilang-hilang. Karena dia diformat oleh sistem pendidikan, metodologinya yang itu-itu aja. Nggak liar seperti kita. Kita kan berani melakukan overlapping, out of the box. Gitu. Makanya kalau kamu punya anak misalkan ya, kamu pondokkan, nanti dia tuh keluarnya otaknya mesti ya seperti pemahaman mainstream itu. Karena di sana nggak mungkin diajari berpikir out of the box, seperti kita melakukan lompatan, overlapping pemikiran. Nggak mungkin. Makanya gue tenang-tenang aja, yuk mau dokter, mau profesor, mau berjenggot, mau apapun, gue nggak ada urusan. Lu punya otak, gue punya otak kok. Maka kalau mengkritik orang muludan terus pakai tools yang namanya bid'ah, itu salah alamat bos. Lu goblok. Orang itu proses budaya kok. Bid'ah itu nanti itu domainnya di domain ibadah gitu ya. Semoga kamu juga sekarang paham ya Wahyudi ya. Jadi itu proses budaya dan bukan proses ibadah ya. Tapi ayah suka dengan adanya muludan melimpah banyak buah-buahan dan makanan Gus. Salam Isra. Sama dong, gue juga seneng. Dan salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana ya. Kan gue sudah bilang kemarin, dalam kultur Jawa, kultur lain aku belum pelajari ya, maybe sometime gitu. Dan kita harus belajar budaya-budaya yang ada di negeri kita tercinta ini, Nusantara ini ya. Dalam kultur Jawa seperti yang aku bilang kemarin, sapinya lahir itu loh diselamati.
Itu sapi lahir diselamati sebagai tanda syukur mendapat rezeki. Yang dulu sapinya 2 atau 3 menjadi 4, ada kelahiran yang baru. Nah ini Kanjeng Nabi yang dia menyandarkan keselamatannya dari dunia sampai akhirat. Terus nggak diselamati. Ya sudah, biar itu proses budaya. Kalau nggak setuju ya sudah, nggak. Seperti gue bilang, kalau lu ngaji ke sini, ya kalau nggak setuju tinggalkan. Orang gue juga tidak suruh lu masuk ke channel sini kok. Ya. Gitu. Begitu juga ada orang mulutan setuju, ya kamu ikut. Nggak setuju ya sudah, tinggal. Nggak usah komentar yang bid'ah yang itu. Karena salah. Itu domainnya domain budaya. Gitu ya. Oke. Jadi setuju. Dengarkan. Nggak setuju tinggalkan. Gitu aja. Ya. Jadi jangan pulang dari menuntut ilmu di negeri yang kita bilang barat tengah, terus ke sini bapaknya salah, mamanya salah, tetangganya salah, semua salah. Tapi itu domainnya juga harus dijelaskan. Kan Gus Dur kan bilang, orang yang sedikit-sedikit tanya dalil, itu orang yang tidak mampu menjelaskan agamanya secara rasionalitas. Ya memang itu benar, tapi tidak semuanya begitu. Ketika kita masuk dalam wilayah mahdo, itu harus pakai dalil. Harus, karena itu mahdo. Tapi kalau goiru mahdo, itu nanti dia berproses, berkembang. Ya, maka itu rasionalitas boleh disandarkan sebagai sandaran utama. Makanya Gus Dur, semoga Allah merahmati tidur panjangnya, dia bilang, orang yang sedikit-sedikit minta dalil, itu orang yang tidak mampu menjelaskan agamanya secara rasional. Iya, ya itu benar sih, tapi pada domain mana? Pada domain goiru mahdo, itu benar. Kalau pada domain mahdo, itu nggak berlaku, harus ada dalil. Seperti sholat kan harus pakai dalil. Lah kalau Nabi nggak sholat, ngapain juga kita sholat, kan begitu. Ya, oke. Kita lanjutkan dari Kang Wahyudi ke Kang Irfan, ya. Terima kasih banyak dibantu oleh Kang Irfan ini ya. Akhirnya gue ngerti, ngelukru itu kendor. Ya, kendor, tidak kenceng. Gue baru ingat. Jadi kalau karet itu pengikat tuh awalnya dia kencang, lama-lama bisa kendor. Ya betul. Ngelukru itu kendor ya. Terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Ojo ngelukru, jangan kendor, jangan patah semangat. Jangan putus asa, ya. Oke, matur nuwun telah banyak membantu. Masih menyimak dari rumah Malang. Oke, salam Isra untuk semua saudara-saudaraku yang ada di sana. Dia itu Malangnya jauh, mepet Blitar ya, Karangkates, Bendungan sana ya. Sumber Pucung arah Blitar sana. Oke, terima kasih untuk Irfan Al-Akbar. Kita lanjutkan di Taku-Taku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Beti. Oke, waalaikumsalam. Hongkong nyimak, sehat selalu guys, doyo. Oke, matur nuwun. Untuk di Taku-Taku yang ada di Hongkong, salam Isra untuk semuanya yang ada di sana. Kita lanjutkan. Ini maybe cowok ya, supaya aku nggak keliru. Semoga tidak keliru ya. Kang Masu jadi ya. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Oke, doa yang sama dan semoga kebaikan doamu juga tercurahkan untukmu dan salam Isra. Ini newcomer juga ini ya. Kemudian ada Alif ya. Islam idealnya Muslim ya. Muslim idealnya mengakui semua nabi, rasul, utusan Gusti Allah Sang Maha Kuasa. Jika ada yang kagak akui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, bagaimana bisa dianggap Islam? Oke, mantap. Tapi hati-hati loh, Alif, ya. Karena narasimu begini. Jika ada yang kagak akui Kanjeng Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, bagaimana bisa dianggap Islam? Hati-hati. Karena tidak berhenti di pengakuan.
Ya, hati-hati. Bisa jadi teman-teman kita itu ada yang mengakui bahwa Nabi Muhammad itu ya Nabi, tapi mereka tidak mengikuti. Sebatas diakui saja, oh itu Nabi. Seperti kita kan mengakui semua Nabi, tapi kan tidak semua Nabi kita ikuti. Kanjeng Nabi Isa tidak kita ikuti, Kanjeng Nabi Musa tidak kita ikuti. Ya. Karena apa? Sudah expired. Kecuali nanti ada perintah di Al-Quran, ikutilah milah Ibrahim. Nah, karena apa? Ibrahim itu sebagai tonggak panduan dari lahirnya anak-anak yang dinamakan Yahudi, Nasrani, dan Islam. Gitu loh. Ya, jadi nggak berhenti di pengakuan. Nanti dia mengakui Kanjeng Nabi Muhammad itu ya Nabi, tapi dia tidak mengikuti. Gimana? Apakah Muslim? Ya, tapi bagaimanapun pengakuan itu memang penting, tapi tidak berhenti di pengakuan. Ya, mengakui dan mengikuti. Ya, oke. Terima kasih untuk Alif. Kita lanjutkan ke Oskis. Ya. Terima kasih banyak Gus atas penjelasannya. Mohon izin bertanya. Monggo. Pertama, apakah makna din di surat Ali Imran 19 dan Al-Maidah ayat 3 serta kata milata yang ada pada An-Nahl 1, 2, 3. Apakah baik din dan milata itu sama-sama maknanya agama, atau itu merujuk ke makna yang berbeda? Lalu pertanyaan saya yang kedua, bagaimana dengan Al-Maidah ayat 3 tepatnya di kalimat dan aku ridhoi Islam sebagai din bagimu. Kalau kata din di situ dimaknai agama, artinya sebelum kenabian Muhammad bin Abdullah agama Islam itu sudah ada atau bagaimana ya Gus? Gimana ini jelaskannya satu video sendiri ini. Tapi terima kasih Mas Oskis ya, pertanyaannya bagus dan sangat-sangat menarik. Cuman ini ya penjelasannya satu video tersendiri, gak bisa sekarang ini. Ya. Aku kasih kisi-kisinya aja dulu ya supaya kita fokus ke sini ya. Jadi tentang ini masalahnya di terjemahan. Oskis tahu guru Al-Quranku itu mengatakan begini, semua agama sama. Wah, rame saat itu. Kami pas berdua rame sama aku. Nggak bisa Gus. Kalau semua agama sama berarti terjebak pluralisme dong. Gitu. Rame sama saya berdua. Jadi aku sama guru-guru gitu ya demokrasi. Kita nggak ketemu ya nggak masalah. Gitu. Tapi aku tetap menghormati beliau sebagai guruku. Beliau tetap menyayangi aku yang goblok ini. Kalau aku dibanding guruku kan ya goblok toh. Menyayangi aku. Jadi yang muda menghormati, yang tua menyayangi. Gitu. Kami tetap hangat, tapi berdebat ya berdebat. Pada waktu itu beliaunya bilang, semua agama itu sama gitu. Terus gue protes, loh bagaimana Islam kok disamakan dengan lain? Loh Islam itu bukan agama. Lihat, repot kan menjelaskannya. Jadi beliaunya nggak mau bilang Islam itu agama. Beliau tetap menggunakan Islam itu din. Coba. Tapi karena gue paham, oke Gus, silahkan Gus. Gitu. Terus gue bilang, saya takutnya misalkan jenengan diundang di kampus, atau di publik umum, terus jenengan bilang semua agama sama, itu bisa jadi masalah. Karena publik masih memahami din itu sebagai agama. Terjemahannya yang pas. Jadi ini masalah terjemahan. Ya. Masalah terjemahan, Mas, ya. Jadi kalau dibilang apakah din itu agama, ya publik menerimanya begitu, tapi guru gue nggak mau. Dia nyebutnya dinul Islam, bukan agama Islam. Ya. Terus bagaimana dengan milata? Milah, ini kan ya. Milah Ibrahim, kita disuruh mengikuti milah Ibrahim.
itu juga diterjemahkan agama. Ya kemarin aku diskusikan dengan, semoga Allah merahmatinya, segera memberikan kesembuhan total ya, dengan Gus Hendi yang juga aku berguru Al-Quran kepada beliau. Dijelaskan sebetulnya itu masalah tempusnya saja, Mas. Tempus delictinya. Ya. Pada era dahulu sebelum Islam itu nyebutnya milah. Setelah Islam muncul lagi istilah baru yaitu din. Makanya di sini ketika dia menyebut Kanjeng Nabi Musa kan milah Abraham. Ya. Dan di sini ada tambahan lagi din. Jadi din dan milah itu sebetulnya sama. Ya bukan sebetulnya sama, yang memang sama artinya agama. Yang jadi masalah guru Al-Quran yang almarhum Gus Panani tidak mau disebut agama Islam, maunya dinul Islam, repot lagi kan. Jadi gini loh, gue sampaikan apa adanya, terserah urusan lu Oskis untuk menyimpulkan seperti apa gitu ya. Jadi ya di Islam itu nanti di Al-Quran itu ada dua istilah. Istilah milah dan istilah din. Itu din itu terkemudian, dengan milah itu istilah yang dulu. Makanya di sini terus menjadi ada dua, ada din, ada milah gitu. Ya, Dok Ranti, tolong ditutup. Paham ya Oskis ya? Aku kira itu dulu Oskis ya, karena kalau aku jawab semua ini perlu satu video. Mana tadi ya? Lalu pertanyaannya saya yang kedua, yang ke satu sudah ya. Itu tempus delictinya aja yang beda ya. Mungkin ada informasi lain, kamu silakan tanya kepada yang lain ya. Kalau aku melihatnya ke situ mungkin ada tambahan lain gitu, boleh-boleh saja ya. Lalu pertanyaan saya yang kedua, bagaimana dengan Al-Maidah ayat 3, tepatnya kalimat dan aku ridhoi Islam sebagai din bagimu. Kalau kata din di situ dimaknai agama, artinya sebelum kenabian Muhammad bin Abdullah agama Islam itu sudah ada atau bagaimana, Gus? Sebagai nama adanya ya di sini. Di sini belum. Belum. Di sini dinulolnya namanya Nasrani. Di sini dinulolnya namanya Yahudi. Di sini dinulolnya itu namanya milah. Jadi adanya Islam itu di sini sebagai nama agama, dimereki. Mereknya itu di sini, Islam itu di sini. Cuman substansinya, nilai-nilainya itu sudah ada di sini, terutama nilai teologisnya, konsep akidahnya sama, menyembah Allah yang tunggal, YHWH yang tunggal, yang ehad, yang ahad. Karena itu bagian terpenting, bagian dasar dari sebuah agama yang terpenting dari segala yang penting itu pengenalan akan YHWH dan Alif Lam Lam Ha. Kok di sini kan disebutnya kan YHWH, di sini Bapa nanti yang belum kita tunaikan itu ya, kelanjutannya masih seri berapa, di sini Allah ya, substansinya sama, nilai-nilai ini sama. Karena apa? Karena dari satu sumber yang sama. Cuman sebagai nama, merek adanya di sini. Islam itu adanya di sini. Nasrani adanya di sini. Di sini Islam belum ada. Nasrani adanya di sini kagak ada. Adanya Nasrani di sini. Yahudi adanya di mana? Ya di sini. Di sini belum ada. Di sini milata. Jelas? Bismillahirrahmanirrahim. Makanya gue kan tekankan nama ya, nama gitu. Kadang-kadang gue juga dikritik habis sama teman-teman sama-sama Islamnya. Dia maunya semua Nabi Islam. Dia maunya Gusti Allah Agung menurunkan satu agama dan bernama Islam. Enggak. Nah, guru gue itu juga gue berseberangan dengan guru gue. Dua guru gue, almarhum Gus Panani, almarhum Gus Nur Hadi, memandangnya Gusti Allah Agung itu hanya menurunkan satu dinullah, satu agama dan namanya Islam. Jadi semua ini Islam, gue enggak. Dan sampai sekarang kami enggak ketemu, tapi kami saling
memberikan apresiasi. Guru-guruku menghormati aku guru-guruku menyayangi aku menghormati guru-guruku. Berbeda itu biasa. Sampai sekarang aku tetap tidak mau terima kalau Allah itu, Yahweh itu hanya menurunkan satu agama yang namanya Islam. Enggak. Karena Islam baru muncul di sini kok. Substansinya oke, tapi sebagai merek munculnya di sini. Maka aku memahami ada milah Muslim, ada Yahudi Muslim, ada Nasrani Muslim. Tapi dia tidak Islam. Jadi Muslim itu tidak hanya Islam. Islam sebagai Muslim dan Muslim sebagai Islam itu di era ini. Makanya aku gambarkan supaya gampang kamu memahaminya. Kalau di era ini, segini, dari ini ke sini, ya semua Muslim. Paham Moskis ya? Yang nanti aku mau jelaskan apa itu Muslim itu. Ya. Oke. Kang Rio Anwar Kusuma ya. Sementara gitu Moskis ya. Ini kalau dibahas beneran ya memang satu video tersendiri mungkin lebih. Ya. Tapi setidaknya aku sudah kasihkan kisi-kisi lah ya untuk kamu dapat paling tidak sementara gambarannya dulu lah ya. Oke, Oskis, terima kasih atas pertanyaannya yang bagus. Salam untuk semua yang ada di sana ya. Semoga Trenggalek tetap damai, tidak terjadi apa-apa. Ya. Oke, kita lanjutkan jagoan kita dari Jakarta Selatan ya, Kang Rio Anwar Kusuma, Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam Isra untuk saudaraku yang ada di Jaksel. Kang Mas Juwanto Anto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cirebon hadir Gus, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua yang di sana. Terima kasih atas 5 merah hatinya ya. Kemudian Kang Rasmi Nasmat, Bismillah Makassar hadir Tuan Guru, salam Isra. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di Makassar. Kemudian ada Kang Sahran Gipari di Bandung Utara bagian barat. Menyimak setelah 1 jam tayang. Atur nuhun Kang, menjelang Jumatan ya. Atur nuhun. Kemudian ada Bapak kita, sesepuh kita, Bapak Abdul Muluk. Nah, kalau Pak Abdul Muluk, Pak Ikhwan Tamim itu senior dalam arti segalanya. Dari segi usia juga senior. Dari segi ngaji di sini juga senior. Beliaunya ini santri lama. Ya. Jadi ya senior dalam keduanya ya. Gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Deli Serdang izin nyimak Gus, salam Isra. Oke, salam Isra untuk saudaraku yang ada di Deli Serdang. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam nggih. Kita lanjutkan ke soleha kita ke Bandung. Ayak saha? Ayak si gelis. Teh saha nak? Teteh Rahani Junaidi. Assalamualaikum Tuan Guruku, Bandung pasti selalu hadir. Atur nuhun, atur nuhun. Waalaikumsalam. Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Bandung. Kemudian Kang Mas Didi. Assalamualaikum, nyimak Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan. Apa ini? Don Deni Riberu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Oke, benar. Jadi itu yang bilang Yesus sendiri, makanya kamu harus ikuti. Yesus itu relatif. Masa yang relatif kamu jadikan Tuhan? Ya, kan sudah dibilang sama Yesus di situ ya. Begini kalimatnya kan. Begini. Aku potong lewat mana ya? Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Jadi lebih besar daripada siapapun itu meluluh lantakkan semuanya, termasuk Yesus. Yesus kan bilang Bapa lebih besar daripada aku. Berarti kan otoritasnya lebih apa ya? Absolutnya itu ada di Bapa, bukan di Yesus. Itu relatif kepada Bapa.
Nah, kalau kita pakai otak rasionalitas kita, masa yang relatif mau kita jadikan sesembahan? Ya enggak mau dong. Itu loh. Ya. Sebetulnya kalau kamu paham ini, kamu akan tinggalkan itu Tritunggal. Kamu menyembah Allah yang ehad. Yang disebut oleh Yesus itu Bapa gitu loh. Tapi otakmu goblok sih kalau dikasih tahu, bandel. Bodohnya itu bertepi gitu loh. Kan gue nggak minta lu jadi Islam. Gue minta lu taat terhadap Yesus, apa yang dia katakan gitu loh. Gue nggak minta lu jadi Islam, nggak usah lu jadi Islam. Tetap aja lu Kristen, tapi paling tidak konsep teosmu itu benar seperti yang Alkitab ajarkan. Itu loh yang aku mau. Ya, kan sudah jelas Bapa lebih besar dari siapapun. Kamu kutip itu. Siapapun artinya dia melulantakkan semua yang ada. Bahkan Yesus sendiri mengatakan Bapa lebih besar daripada aku. Terus kurang apa? Kurang jelas apa? Kamu bahasa Indonesia dapat berapa? Jangan bermain ke duinatur. Duinatur juga itu nggak ada landasan alkitabiahnya kok. Masa kamu mau dibodohi sama siapa duinatur yang bikin dogma? Apoliniaris. Kamu punya otak, Apolinaris punya otak kok, jangan mau. Kamu gali sendiri itu Alkitab. Ya. Kamu punya otak, Apolinaris punya otak. Apa hebatnya dia daripada kamu? Sama aja. Kamu berdayakan otakmu, pahami, gali itu Alkitab. Itu loh. Jadi ngaji di sini membuat kita menjadi elang. Tidak menjadi bebek, ngikut sana, ngikut sini. Enggak. Makanya kan santri-santri di sini aku kasih kebebasan. Tidak harus ikut apa yang aku bilang, apa yang aku sampaikan. Enggak. Itu berarti aku menjadikan kamu bebek. Aku enggak mau. Aku ini elang dan aku punya santri harus jadi elang juga. Itu loh. Sama seperti kamu. Nggak usah masuk Islam, nggak usah. Tetap aja kamu di Kristen. Sampai kamu menemukan konsep teos yang benar. Dalam kesendirianmu tanya, benarkah Yesus itu Allah? Orang Alkitab nggak pernah ngomong kok. Kok kamu bilang Allah? Benarkah Yesus mengajarkan Tritunggal? Enggak pernah. Waneses, nggak pernah. Jadi ayat yang kamu kutip itu kamu pahami, kamu renungkan, dan kamu jalankan. Urusan aku. Kalau masuk Islam enggak usah. Ya. Perkara nanti setelah lama-lama kamu renangkan, kamu mau masuk Islam, itu nanti urusan ke-21 lah. Untuk sementara enggak usah dulu, kamu pahami Alkitab. Jadi kamu ngaji di sini tuh ada dapatnya gitu loh. Ya. Aku kira cukup lah ya. Sudah aku jelaskan itu untuk Denny ya. Kamu kutip ayat itu ya. Oke, sekarang Kang Septian hadir. Nggak adil cuma bapak, maka dibuat ada ibu di Korea Selatan. Oh, Korea Selatan. Itu yang namanya penyimpangan ya. Mulai menyimpang sedikit, maka harus dikembalikan. Makanya ketika menyimpang, jalannya dikembalikan. Nyimpang, kembalikan. Hampir seperti rumus kalau kami ngaji Al-Quran menurut Sunnah Rasul itu ABC. Maka salamnya di sana salam ABC, nanti jawabnya akur gitu. Ya. Oke. Kemudian Pak Ikhwan Tamin salam Isra, ini juga sesepuh kita. Oke, terima kasih Pak, salam Isra untuk yang di sana. Kemudian Kang Mas Aljus nyimak. Oke, monggo silahkan. Oh iya, baru ingat gue. Yang request ini saudara kafir kita dari Kristen, yaitu Kang Mas Dapin Martin. Sorry Dapin atau David panggilannya. Kemarin sudah gue screenshot pertanyaanmu itu request, tapi di mana nggak ketemu ya. Tapi semoga ini bisa sebagai jawaban atas yang kamu tanyakan kemarin ya. Ini Dapin Martin ya. Menit 5441. Apakah Kristen Tauhid itu adalah Islam? Jawabnya ya tidak. Ya enggak memang. Ya. Tapi tidaknya bagaimana nanti aku jelaskan ketika aku menjelaskan Muslim ini ya.
Kemudian apa ini? Menit 1:03, gimana ceritanya kafir bisa jadi non-muslim mau lebih pintar dari Gusti Allah gitu loh. Gusti Allah sudah kasih nama kafir diganti non-muslim. Itu menjadi kacau memang ya. Oke, terima kasih Davin ya. Nggak tahu Davin ada di mana ya. Ini masih seri kedua Davin ya. Nggak tahu nanti selesainya di seri keberapa. Kemudian soleh kita Aisyah, apapun denomnya, Kristen sudah pasti meyakini penebusan dosa oleh Yesus. Nah, di situ masalahnya. Masalahnya di situ. Gue belum pernah, gue kan sudah bilang seperti apa yang dikatakan Aisyah dari Surabaya ini ya. Tentang konsep teos, saudara Kristen kita beda-beda. Tapi dalam konsep soteriologi, mereka semua memegang soteriologi salib. Padahal gue sudah bilang, soteriologi salib itu tidak mempunyai nilai teologis, itu nilainya politis. Ya, itu kan yang dibangun oleh Paulus. Nah, di sini Paulus gue kritisi, artinya gue nggak membela Paulus kalau untuk di konsep ini. Gue bela konsep teosnya, konsep keselamatannya itu amburadul. Nah, kalau gue ngomong ini jangan bilang terus gue memusuhi Paulus, nanti terus ngawur lagi. Tapi ketika gue pasang badan untuk Paulus bukan berarti gue mihak Paulus. Gue hanya memaparkan objektivitasnya seperti ini. Gitu loh. Ya. Nah, kekristenan yang ada semuanya itu menerima soteriologi yang dibangun Paulus. Keselamatan itu terpusat pada salib. Padahal di situ tidak ada unsur teologis. Itu unsur politis. Yang kemudian dimentahkan ya, yang abad ke-6 itu yang banyak protes. Orang itu peristiwanya 6 abad kemudian kok baru tahu. Termasuk si pendeta yang sekarang lagi melanglang buana ke negeri-negeri Arab sana. Dia siaran langsung dari sana. Gue pikir lu goblok juga minta ampun. Sudah dokter masih aja bodoh. Ya. Ya. Jadi jangankan 600 tahun, 1000 tahun kemudian yang lalu pun tahu karena dikasih tahu yang Maha tahu gitu. Ya. Nah, seperti yang dibilang Aisyah itu benar. Dan sampai sekarang gue belum menemukan ada Kristen yang menolak soteriologi salib. Kalau Kristen yang menolak Yesus sebagai Allah kan ada, termasuk si Oskis itu. Oskis itu memegang syahadat sema dia. Markus 12:29 itu dia pegang erat. Gitu. Ya, maka dia berbeda dengan si Denny itu sama si Dapin, nggak tahu Dapin ini Tritunggal atau apa. Ya, tapi dalam konsep soteriologi itu konsep keselamatan. Mereka semua pakai dogmanya si Paulus. Ya, nah aku menawarkan, ya jangan begitu. Aku mengkritisi tapi memberi solusi. Ya, jangan pakai soteriologi salib, pakai soteriologi logos. Logosnya Yesus itu apa? Kamu ikuti gitu loh. Tapi ini kan merombak fundamental yang paling dasar ini. Kan dijelaskan dalam Alkitab, bila Yesus tidak tersalibkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan kamu masih tetap dalam dosamu. Ya. Oke, terima kasih Aisyah. Siapa ini? Samocileung. Waduh, sulit namanya. Waduh, Gus Buti berdosa loh bilang orang lain kafir. Ini dalilnya Matius 5:22 ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala, Gehenna. Terima kasih untuk Kang Samo Cileng ya. Aku tidak bisa berkomentar lebih banyak. Mungkin nanti kita bikin satu video untuk ini juga bagus ya. Nanti kalau aku lupa, ini tak screenshot dulu. Tapi biasanya sudah di screenshot juga lupa. Ya. Sebentar. Oke. Waduh. Sebentar, dia lari ke lain. Oke, Samsung ya. Iya, Samsung apa sapa iki jenenge? Ya.
Gini Samsung, di situ sebetulnya gini aja. Coba lu cari original teksnya. Apakah benar kafir? Ya. Itu ada permasalahan terjemahan di situ. Ya. Sementara itu aja dulu dah ya. Ya. Kamu cari original teksnya, apakah itu, karena kafir itu kan terjemahan. Ya. Jadi supaya kamu tidak menjadi korban terjemahan. Ya. Kalau di dalam Islam itu jelas, lewat hadis dijelaskan, kami tidak boleh menyebut saudara kami yang Islam itu kafir, karena itu bisa berbalik ke diri sendiri. Nggak boleh. Makanya kemarin salamnya juga beda-beda kan. Assalamualaikum sama assalamu maniktaba. Lah, itu penempatannya beda-beda. Nggak boleh kita sama saudara kita Islam ya harus assalamualaikum. Kalau kita ucapkan sama saudara sama-sama Islam assalamu maniktaba aluda, ya kacau itu, nggak boleh. Berarti kamu menganggap dia bukan Islam. Makanya itu kita juga tidak boleh menyebutkan saudara kita yang sama-sama Islam itu kafir. Itu ada aturan dalam Islam begitu. Tapi dalam konteks Matius 5:22 ini, ya, kafir itu masih bermasalah terjemahannya. Bisa nggak itu diterjemahkan kafir? Aku tidak katakan salah loh ya. Tapi paling tidak sepertinya kurang tepat gitu. Maka kamu cari originalnya itu apa sih sebetulnya diksi kafir yang diterjemahkan dalam Matius 5:22 oleh LAI itu gitu. Ya. Itu untuk kalau gini kan kita diskusi enak. Ya. Jadi gue sih cermin aja, kalau lu bajingan ya gue tanggapi sebagaimana gue punya tamu bajingan. Tapi kalau lu baik ya gue baik. Gitu ya. Ini kan enak. Si Samsung tanya, ya gue jawab dengan enak. Ya si siapa ini Mas Dapin Martin ya. Itu enggak apa. Yesus itu tidak pernah mengajarkan kita menjadi penghujat kok. Terus tiba-tiba masuk ke sini jadi penghujat. Kalau nggak tahu tanya yang baik, pasti dijelaskan. Dan sudah biasa itu, sudah pertanyaannya copy paste diulang-ulang lagi. Nabi palsu, nabi pedofilia, nabi apa lagi? Minum racun atau apa gitu, racun. Coba kalau otakmu itu otak yang waras, tidak korban kejahatan. Itu kan ada orang lain tidak senang kepada Kanjeng Nabi Muhammad, disuntikkan ke kamu. Lah kamu otakmu goblok. Kamu menggunakan yang disuntikan itu untuk menyerang Islam. Ya kami orang Islam ya ketawa aja. Coba kita ambil yang paling simpel, minum racun. Masa kalau minumnya sekarang, tewasnya itu beberapa waktu kemudian? Kan ya enggak lah. Sama aja. Ya, okem-okem begini kan banyak temannya. Kalau minum topi miring, dulu paling murah itu topi miring. Ya, jadi ada vodka, ada Manson, ada topi miring. Ya, nanti kalau nggak kuat beli vodka, belinya Manson. Manson nggak kuat, beli topi miring. Topi miring nggak kuat, nanti ada yang namanya kecubung. Itu bisa bikin fly on the sky. Ya. Bisa bikin fly on the sky. Kalau sekarang minumnya ya mabuknya sekarang, nggak nunggu tahun depan atau bulan depan, apa minggu depan, nggak. Kalau sekarang kan dikonsumsi itu. Kalau memang tewas karena keracunan ya tewasnya saat itu dong. Bukan nunggu sekian lama kemudian. Kok gebleknya kok nggak habis-habis ya. Nah, yang gitu-gitu gue nggak jawab. Males. Karena dari pertanyaannya sudah nggak ada niat saling mengenal, saling belajar. Untuk apa? Itu babi budek. Gue kasih tahu nggak kasih tahu juga percuma. Makanya gue kan nggak pernah jawab. Berapa kali aku sudah memberikan penjelasan kepada kalian? Nggak mungkin ya Bunda Bunda Aisyah itu masih seusia yang 6 tahun itu. Itu kan sejarah. Karena bapaknya sudah dapat gelar Abu Bakar. Bakar itu perawan. Kalau 6 tahun itu kan belum dijuluki perawan. Masih anak-anak.
Perawan itu artinya dia ya sudah balik, sudah dewasa gitu loh. Cuman karena kita bicara sama babi budak yang sudah kebencian itu sudah ada dalam otaknya. Jadi untuk apa kita layani? Ya, seperti itu. Menuduh Kanjeng Nabi pedofilia, ya. Sorry kalau salah. Menuduh mati diracun, menuduh nggak menarik, biarin aja gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang gue tidak jawab, bukan gue tidak bisa jawab. Gue tidak tertarik untuk menjawab. Gitu ya. Oke, kemudian dari Samsung ada Rini Satriani, Demah Derogos, mantap. Judul tidak semua nabi beragama Islam. Ini sama Rini, terima kasih Rini sudah ditampilkan itu linknya ya. Judul tidak semua nabi beragama Islam, ada 4 seri. Nah, silakan ke sana. Kurang puas apa? Sudah dibantu sama Rini. Kalau aku nyari sendiri nggak ngerti aku. Ya, terima kasih Rini sudah banyak membantu ya. Waktunya sudah 1 jam 20 menit. 1 jam hampir 1 jam setengah. Gimana ini? Aku jelaskan. Padahal idealnya 15 menit. Selama-lamanya 30 menit. Kita ngaji 3 kalinya. Dari yang 30 menit. Kalau yang 15 menit nggak tahu berapa kalinya, hitung sendiri. Jadi mohon dipersori ya. Karena waktunya sudah 1 jam 21 menit. Insya Allah Muslim ini nanti aku jelaskan di seri yang ketiga. Ya. Di seri yang ketiga. Ya. Tapi setidaknya dari peta ini kalian sudah bisa lah sedikit-sedikit menarik kesimpulan ya. Oke, mohon 1000 kali sorry karena biasnya banyak sekali sampai 21 menit ya. Oke, tapi ini hari akhir pekan kok ya. Oke, sampai di sini dulu ya. Aku ucapkan terima kasih dan mohon dipersori, biasanya hampir setengah jam lebih dari 1 jam ya. Jadi 1 jam setengah kita ngaji ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan imanmu yang paling dalam ya. Semoga ini semua bisa terjaga dengan tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain. Mereka tetap saudara kita ya. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra ya, Islam rasional. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.